Yang duduk di langit siapa? Yang ya, duduk Yesus di langit itu siapa? berkata, dia sudah dimuliakan. Bapak ngerti? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Berkata nubuatannya, ya dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. Kenapa? Enggak, ini pada saat penyaliban ini. Di mana ayatnya dikatakan bahwa dia sudah mulai Yesus sudah duduk. sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Ini siapa? Jadi yang berkata jadi siapa? yang di situ yang berkata siapa? Yudas. Kan sudah ini yang berkata Yesus. Siapa? Yesus lo dibilang. Dari mana Anda tahu kalau ini Yesus? Dari mana Anda tahu kalau ini Yesus? Jawab Yesus. Dari katanya. mana Anda tahu kalau ini Yesus? Yesus. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Akulah anak yang mengatakan itu siapa? Loh, Bapak gimana juga mengambil Injil Lukas ini sepotong-sepotong. Di satu sisi Bapak mengatakan saya sambung ke mana? Ayat 69 ini Yudas. Di satu sisi saya harus Bapak mengatakan iya, sekarang kita sambung ke mana? Bukan. Jadi dua Yesus ya. Satu disalib, satu duduk di atas. Tidak ada dua Yesus. Yesus ini itu telah disalib dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mulai sekarang itu kapan? Makanya ini tadi nggak baca di Matius 16. Mulai sekarang tadi. Itu kapan? Sudah dikatakan Yesus sendiri Pak di Matius 16. Mulai sekarang itu kapan? Dia bukan kabur Pak, lari pengecut. Mulai sekarang ini siapa? Ya mulai sekarang di dalam kerohanian dia, di dalam rohnya dia. Bapak itu nggak ngerti. Nih, kita buktikan bahwa Yesus Bapak yang buktikan itu Yudas. Bapak kita buktikan di dalam Markus ya. Kita lihat di dalam Markus 14 kita buktikan bahwa Bapak percaya nggak ini Injil dengar. Kita cerita, lihat. Tunggu dulu, Bapak percaya nggak Injil ini? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kenapa rupanya? Iya, Bapak percaya semuanya kan? Iya, saya percaya itu tulisan Lukas. Ya sudah, itu bab Yesus katanya. Kok Bapak Lukas? Saya percaya itu tulisan Lukas. Kasihan deh lo. Kalau Bapak membuktikan bahwa itu Yudas lah yang disalib dari tulisan Lukas, berarti Bapak sendiri berlawan dengan pemikiran Bapak sendiri. Tidak dong. Lukas menceritakan bahwa Yesus yang mengatakan dari ayat 69. Kata Lukas. Itu kan tulisan Lukas. Tapi ternyata yang disalib ini justru mengatakan Yesus itu sudah duduk di atas loh. Aduh, Bapak. Ini kok bisa lah. Itu dalil, Bu. Nah, kita buktikan. Nah, buktikan aja di Golgota itu Yudas itu. Markus 14 nomor 50. Lalu jadi semua murid apa? Berarti tadi nggak bisa dibuktikan ya? Anda tidak membuktikan kalau itu Yesus, nggak bisa Anda buktikan. Ada kok. Dia orang ini mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Buktikan itu dia jawab Yudas, buktikanlah, bolehlah. Iya, itu buktinya Yesus. Bohong nggak orang ini? Saya tanya dulu, bohong nggak orang ini? Ketika dia mengatakan Yesus sudah duduk, mengatakan itu Yudas. Ketika dia mengatakan Yesus sudah duduk di atas. Kenapa susah? Dia mengatakan dirinya loh. Berarti bohong. Apa yang susah? Berarti bohong. Lah, dia masih di situ. Firman yang menjadi manusia itu dari awal Bapak mulai masuk doktrin kebodohan. Itu doktrin kebodohan dan pembodohan. Tadi saya tanya anak manusia mana yang bukan dari dunia, nggak ada jawabannya. Apa? Penipu kau. Anda sama Yohanes 17:14. Itu pengajaran sudah kujawab. Firman yang dibenci di dunia. Inilah. Kenapa Anda bisa berbuat seperti ini di depan kami? Karena Anda sudah kerasukan setan. Di situ ada bacaannya Pak. Iblis yang membuat Anda menjadi bahlul. Iblis yang membuat Anda menjadi penipu. Nggak bisa dijawab Pak. Biar saya ganti nanya Bapak di Quran. Apa ini? Apa yang Anda bisa jawab? Apa? Bapak nggak bisa membuktikan bahwa Yudas lah yang disalib di Bukit Golgota itu. Orang tersebut mengatakan kalau Yesus itu sudah duduk di atas. Nggak ada Pak. Jawab Yesus Pak. Di situ Pak Yesus masih menjawab di situ Pak. Mari kita buktikan. Markus 14 nomor 50. Dengar. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri meninggalkan Yesus. Anda percaya? Anda percaya bahwa semua murid Yesus meninggalkan Yesus pada saat penangkapan? Kalau saya percaya Injil, Bapak yang nggak percaya tadi. Saya tanya, makanya saya tanya. Lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti nggak ada lagi murid di situ kan?
Terus apa yang mau diambil dari sini? Yang bersama dengan tentara Romawi siapa pada saat itu? Di antara murid Yesus, Yudas kan? Poinnya Pada saat seluruh, dengar, pada saat seluruh murid Yesus lari, masih ada tinggal satu, betul? Yang tidak lari siapa? Yang tidak lari siapa, Bang? Yohanes pun di situ loh, Pak, pada penyaliban. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Anda percaya dalil ini? Itu kan waktu ditangkap. Makanya Bapak ini kok lari-lari ya? Pintar sekali. Kita bicara penyaliban, pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari, tinggal satu, yaitu sang pengkhianat Yudas, betul? Tidak. Yudas masih ada kan di situ? Semua murid katanya. Kok Bapak bilang Yudas lari juga? Yudas itu murid atau enggak sih? Iya, tapi kan dia datang bersama dengan tentara Romawi untuk menangkap gurunya. Ada hal apa dia juga ikut lari? Bukankah dia sudah berkongko-kongko dengan mereka tentara Romawi ini? Kenapa dia lari juga? Pak, jangan menafsir sendiri lah, Pak. Saya ulang lagi. Lalu semua murid. Nah, Yudas lari enggak? Yudas murid enggak? Ya lari enggak Yudas? Ya kalau dia murid ya berarti dia nggak ada di situ. Ya dengarkan ceritanya. Dia datang kemudian, Yudas itu mengatakan, siapa yang aku cium, itulah yang kau tangkap. Datanglah Yudas sama tentara Romawi. Kenapa pula Yudas yang lari, Pak? Jadi begini, Pak ya. Tolong ke konteksnya ya, jangan lari sana pada konteks penangkapan, dalil pada Markus 14 itu Yesus ditangkap. Penyaliban itu belakangan, saudaraku. Penyaliban itu tadi kan Bapak mengatakan yang pertama itu penangkapan. Salah tangkap berarti salah salib, betul nggak? Ya udah buktikan salah tangkap. Makanya jujur, semua murid Yesus yang 11 lari, yang tinggal bersama tentara Romawi tinggal satu, Yudas, betul? Udah Bapak ngomong aja dulu. Oke. Jadi ke-11 murid Yesus lari, yang tinggal cuma Yudas bersama dengan Yesus. Berarti tinggal dua nih. Tinggal dua. Nah, di data 51-nya di Markus 14 itu dikatakan begini. Ada satu orang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang ditangkap. Lalu tentara Romawi hendak menangkap pemuda yang menggunakan kain lenan ini. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan ini melepaskan kain lenannya lalu lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, siapa pemuda yang lari melepaskan kain lenan? Ya pasti itu tidak ada dikatakan memang namanya itu satu ya. Dan yang kedua itu nggak mungkin Yudas. Kenapa? Ngapain juga Yudas mau ditangkap? Orang dia menjual Yesus kok. Oke, berarti yang lari siapa? Ya di situ tidak dikatakan namanya. Kita ini kan berbicara apa yang kita lihat. Kita lihat gitu. Dia menggunakan kain lenan kan pada saat perjamuan terakhir, pada saat penangkapan terakhir. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan? Gini loh Pak, Bapak buktikan aja kalau memang ada namanya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Kan tadi ke-11 murid Yesus sudah lari, kandidat tinggal 2. Ke-11 murid Pak, yang dibilangnya semua murid. Bapak ini kok Yudas juga lari? Ngada-ngada kali. Yudas juga lari gitu. Yudas di situ kan menjual Yesus. Oke. Dia tidak lagi bersama dengan murid Yesus sudah lari. Nah, yang menggiring, yang ditangkap ini ada Yudas, ada Yesus. Ada seorang pemuda yang kabur meloloskan diri menggunakan kain lenan. Ya udah, konteksnya apa? Dia sudah kabur ini pemuda ini apa hubungannya? Yang menggunakan kain lenan itu terbukti Yesus. Aduh, Pak baca 53-nya, Pak, ya. Jangan Bapak. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 14 ayat 53, sabar ya, saya baca ya. Menanggalkan jubahnya dan ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Bapak ini nggak nyambung. Berarti yang lari meninggalkan kemudian keadaan sana
adalah Yesus yang melepaskan kain lenan. Berarti yang ditangkap sudah betul adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Karena ada, dengar. Jadi Anda nggak mengerti ya. Yesus ditangkap lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala tua-tua. Itu pengantar yang Anda baca. Bukan, ini setelah kejadiannya. Itu pengantar. Aduh, itu ini pengantar. gimana? Pengantar Masih siapa? di ayat 53 loh. Itu pengantar Anda Markus. tadi mengutip. Itu Aduh, pengantar ini gimana Markus. sih? Itu pengantar Markus. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Kata Markus. Seorang muda katanya, bukan Yesus. Ada seorang muda, lalu bukan semua Yesus, imam Pak. kepala tua-tua ahli Taurat mengumpul di situ dan Petrus mengikuti dia. Dia siapa? Dia tok. Tidak dikatakan dia siapa. Dia tok. Oke. Nah, sekarang pemuda itu menggunakan kain lenan. Siapa yang terciduk terbukti menggunakan kain lenan? Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap ini sesuai dengan Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sudah? Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Anda telah banyak berdusta dalam Anda yang berdusta, bukan saya. Ya, di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, ya, selai kain lenan untuk menutup badan, mengikuti dia. Jadi Dia siapa? Nggak ngerti Dia siapa? nih. Dia siapa? Yesus. Siapa yang bilang itu Yesus? Loh, kan dikatakan dia Siapa yang bilang sebelumnya dia itu Yesus Yesus? ditangkap. Loh, Siapa yang makanya bilang begitu? dia 43-nya baca Ya, sampai siapa ke yang bawah. bilang begitu? Apanya siapa yang bilang? Bapak ini Ya, kok nanya? siapa Bapak mengutip yang bilang Injil begitu? Markus kan? Iya, berarti yang menulisnya siapa? Loh gini loh Pak, Bapak membuktikannya dari mana? Iya, Kalau aku Bapak nggak tanya percaya. sama saudara yang mengatakan bahwa waktu Yesus masih berbicara muncul Yudas Enggak, itu siapa? Gini, jadi tulisan siapa yang Bapak pegang? Iya, Markus. Ya sudah, Markus sendiri mengatakan. Berarti Markus. Ya. Nah, sekarang polanya adalah, saudaraku, Markus sendiri menulis. Iya, Ya. Markus ini mengumpulkan berita atau dia saksi? Ya Markus itu kan asistennya Petrus juga. Anda jangan bertanya itulah. Jangan bertanya itu. Asistennya Petrus Hongkong. Anda nggak ngerti dari tadi. Saya tanya katakan. sama saudara, Markus ini menuliskan berdasarkan karena dia saksi atau dia hanya kumpul-kumpul cerita-cerita? Jawab. Ya, makanya ya, kamu mau saya bawa secara Yohanes atau secara Matius? Ini Ya, kamu Markus, jangan lari-lari kok ke jalan muridnya. Matius. Markus Kenapa itu selalu? ya, Ini rumahnya lah yang Markus. dipakai pertama Markus. kali pada saat konsili Markus satu ini Yerusalem. Saudara, Ya. Markus ini Markus. Dia tinggal di Yerusalem. Markus 14 ini bang. Bukan, kalau kamu pertanyaanmu, ya dia bukan murid. Biar saya bawa dalilnya Yohanes atau Matius mau. Yohanes juga bukan penulis, Yohanes bukan murid Yesus juga. Mau saya bawa. Yohanes penulis dengan Injil Matius mau saya bawa. Matius Injil- juga penulis, Pak. Nah, Saya bukan murid Yesus. Anda di sini mengatakan Nih, mengatakan begitu, tetapi Nih. mengambil kebenaran dari situ juga nggak nyambung. Kubacakan. Anda ini. Kubacakan Anda ini ya. nggak nyambung. Capek Pak Bacakan. RT melawan si Cuma itu, nggak ada ilmunya itu. Kubacakan Saudara Juma. Matius ya. Iya Pak. Saya bacakan Tapi Matius. dia nggak bisa membantah Pak Juma, nggak bisa membantah. Dia ini hanya mengada-ngada. Dengarkan, Ada dengarkan. seorang muda dikatakan itu Yesus. Itu dusta ya. Satu, Anda Itu- berdusta. Kata Coba siapa? tunjukkan Kata siapa? tulisan yang Anda Kata yakini siapa? bahwa itu Yesus. Ya udah Kata tunjukkan. siapa? Kata Di mana siapa saya manuskrip? dusta? Di mana manuskrip atau naskah itu tulisan Yohanes tangan? 13 mengajarkan, Enggak. menyampaikan. Anda nggak percaya yang Yohanes, Anda nggak menggunakan percaya. kain lenan itu adalah Yesus. Anda Tolong barusan tunjukkan. berkata Anda tidak Tunjukkan. percaya Injil ya. Anda tidak percaya siapa? Injil. Saya Tunjukkan percaya manuskrip. itu tulisan Markus, tulisan kalau percaya, orang yang mengaku Yohanes. makanya Anda Saya harus percaya. Kemudian Anda Yesus yang dibawa mentafsirkan. menghadap imam besar. Anda yang mentafsirkan sesuai Di dengan sini keinginan tulisannya Anda. jelas. Di sini Iya, tulisannya jelas gimana? jelas loh, Jelas Pak gimana? Juma. Coba, Markus yang Kemudian mengatakan Yesus apa? dibawa menghadap imam besar. Jadi Yesus dibawa Kata siapa? kepada imam besar. Kata siapa? Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Ya. Di Kata dalam siapa? Injil Markus. Kata siapa? Lah, kok kata siapa ini gimana sih? Kata siapa begitu? Anda kalau tidak percaya Injil Markus, Kata siapa? Injil Jangan Matius, nangis. Yohanes, Jangan menangis. tunjukkan Kata manuskrip. siapa? Kata siapa?
siapa ataupun Yesus? tulisan tangan Kata naskah siapa Yesus yang dibawa ada menghadap mengatakan ke imam-imam? Yesus kabur? Tunjukkan, Kata tunjukkan sama siapa? saya. Tunjukkan Kata sama saya. siapa? Gimana? Kata Coba siapa dijelasin. dong? Kata Markus. gimana sih? Kan begitu. Anda Jadi pun membawa ini Lukas, kata Markus. Lukas. Anda Tadi tadi kata seorang muda di Markus. Yudas membawa kata Markus. Nah, Anda sekarang- mengambil cerita kata Markus. Sekarang apa lagi nih? Itu kata Markus. Sekarang siapa lagi? Terus Anda bilang tadi itu seorang Buddha, ini adalah Yesus. Tapi emang Anda karena ceritanya dari Markus. Diterangkan cerita dari siapa yang sih? menggunakan kain lenan itu Yesus atau bukan? Kutanya Mana Yesus di situ? Mana Yohanes Yesus? 13 nomor 4. Mana Yesus? Enggak, dia Yohanes 51. Jangan Anda berbicara Enggak itu. bisa dong. Loh, Anda ini kan bicara satu ini kan rangkaian salah cerita. tangkap. Iya, Anda kan saudara. berbicara salah tangkap, saudara. Ini Saudara, pewarta-pewarta sedang menceritakan satu oknum yang saudara, sama. buktikan bahwa Wartawan Yohanes menulis oknum buktikan Yesus. kepala imam itu atau ahli Taurat Markus. salah tangkap. Di mana? Pernah berkata Ahli Taurat itu salah malah tangkap. bertanya, apakah engkau Mesias? Anda gimana sih? Apakah engkau Udahlah, Mesias? buktikan aja secara Quran siapa namanya Justru, yang bukan disalib itu. Kemudian Tak ada, kitab kan? Anda sendiri yang Tak menerangkan bahwa yang menggunakan kain lenan itu Yesus. ada. Kenapa Anda bantah Tak ada, kitab kan? Anda? Kenapa Anda bantah Maka kitab tadi Anda? gini Kenapa? saya berkata tadi, Kenapa boleh Anda Anda bantah? tunjukkan secara Alkitab atau Ya Quran. ini saya Memang tunjukkan nggak secara ada. Bible. Saya tunjukkan, Anda menolak. Bible itu ya Yesus. Kata siapa? Kemudian Yesus dibawa. Kata siapa? Itu Yesus yang dibawa, bukan Kata Yudas. siapa? Itu yang mengatakan kok itu kata siapa? siapa? Kata ini Injil, Kenapa Anda Bapak. mau? Kenapa Bapak nggak mau tadi jujur? membaca Injil juga. Kenapa Anda tidak mau jujur? Gimana sih? Mau jujur apa? Siapa yang mengatakan Yesus? Tadi, Siapa yang perkataan mengatakan itu, Yesus? bahwa yang disalib itu Siapa bukan yang mengatakan dari itu Injil. Yesus? Tetapi Injil Nah, mengatakan itu Siapa Yesus yang mengatakan dibawa. itu Yesus? Tidak mau Gimana? dijawab. Kenapa? Karena dia tahu Nah. penulis kitabnya itu bukan utusan Yesus, bukan murid Dan Yesus. tadi saya sudah Malu dia. bilang loh, Malu. saya sudah bilang Malu. kalau Bapak mau bertanya Saudara, Injilnya langsung biar saya bawa saudara, Injil Matius. jujur, Biar jujur. saya bawa Injil Siapa? Yohanes. Coba Anda bawa Matius. Hah? Jangan Gugur ya, pertanyaan Markus Anda gugur, begitu-begitu Lukas terus. gugur. Sekarang Bukan Anda bawa gugur, Matius. Anda tidak percaya. Anda Lu tidak kok saya nggak itu percaya? saja. Yang mengatakan itu kan Di Markus. Injil Markus, Pak. Yesus ditulis Markus Yesus, yang bukan mengatakan Yudas. itu. Udah titik. Pak, Markus yang gimana mengatakan tulisannya itu. Yudas? Markus yang Aduh, mengatakan hancur itu. kita nih. Markus yang mengatakan itu. Sekarang coba bawa buku Matius. Silakan. Markus yang mengatakan itu. Barusan Anda mengutip ceritanya dari Bapak Markus RT, lawat juga. buku Bapak Iya RT. memang Markus yang Markus. Saya mengatakan mengutip itu. ucapan Markus. Terus, Saya tidak bilang. Markus- Saya mengutip Markus ucapan menulis Bambang. Yesus, Anda bilang, itu tulisan Markus Jadi tulisan mengatakan siapa? begini. Yudas. Ya ada tulisan Lalu siapa yang Yudas? semua murid itu meninggalkan Lalu- Yesus dan melarikan diri. Itu ucapan siapa, Bang Suma? Ucapan Markus. Ya Ada udah, seorang jadi- pemuda yang ada pada waktu itu hanya memakai Dulu selai kain ini, lenan, memang. lalu lari meninggalkan kain lenannya. Itu siapa? Itu siapa? Kata Markus tidak ayat disebutkan. 53-nya. Kan begitu. Baca Pak di bawah, data saudaraku. 53-nya Saudaraku. Markus mengatakan Yesus Aduh. dibawa menghadap ke imam besar. Betul nggak itu? Betul nggak itu ucapan Markus? Enggak, Anda jangan Enggak. berbicara seolah-olah Anda itu Betul mengatakan tidak? bahwa ini Betul Injil tidak itu ditulis, ucapan Markus? bahwasanya itu bukan tentang kesaksian yang benar, Mulai. tapi Anda mengutip. Mulai, ya. Di sini saya lihat Anda mengutip tadi semua kisah dari Injil Markus juga. Ya, Tapi kan Injil saya Markus akui. menulis itu Yesus, Saya tapi Anda nggak akui, mengakui. Paman. Saya Jadi akui gimana itu ini, Markus. saudara? Saya akui, Paman. Saudara, Saya gimana? akui. Coba. Tidak Saya seperti jelaskannya Anda. kepada Anda malu mengakui. Kutanya ulang lagi. Gimana saya malu? Kemudian Yesus Gimana? dibawa menghadap imam besar. Saya tanya, itu kata siapa? Kok kata siapa? Itu kan tulisan Markus. Berarti Markus Dari yang mana? menulis itu kan? Dari mana datanya? Berarti- begitu. Dari Markus kan? Dari Markus kan? Harusnya begitu. Ah, dari Markus bukan? Loh, kita ini kan berbicara Injil Markus. Ya jawab aja. Jadi jawabannya sudah seakan-akan simpel. berat. Ya, ini Jadi memang- dari Markus. Loh, sekarang Dari cerita Markus. kamu yang kamu sebut tadi dari mana? Dari Markus. Cerita yang Dari kamu sebut Markus. tadi dari mana? Dari Markus. Nah, sekarang saya Cerita tanya. tadi, saudara. Yang data 53-nya dari Markus atau Saudara, Yudas tadi kamu bilang itu bahwa itu Iya. adalah Yudas. Kan Itu sudah dari mana? kubuktikan. Kan sudah Iya, dari kubuktikan mana? samamu. Tulisan mana?
Di Markus nggak ada. Cari bahwa tulisan lain. seluruh murid lari. Gini loh Pak, ya. Yang Yuda. tinggal hanya Yudas. Saudara Juma. Yang Ini kan menggunakan tulisan kain Markus. lenan juga sudah lari. Ya, oke. Yang menggunakan kain lenan juga adalah Yesus ya. sudah lari. Tinggal Oke. satu. Yang tinggal siapa? Saudara Yang tinggal Juma. siapa? 11 Saudara murid Juma. sudah lari. Yesus sudah lari. Tinggal satu. Saudara Siapa itu? Juma, di mana Yesus lari? Coba tunjukkan. Yang menggunakan kain lenan. Di mana Yesus lari? Yang menggunakan kain lenan. Siapa rupanya menggunakan kelenan itu? Yesus. Yesus. Jadi gini saudara, gini aja lah ya. Enggak mau Di dia Injil mengakui. Markus sudah jelas Tidak Yesus mau yang dibawa. mengakui. Coba bawa tulisan lain, bawa itu Yudas Tidak. yang dibawa. Tidak Coba. mau. Jangan bawa Markus, coba bawa yang lain lah, mengakui. yang ada lah. Ada Tidak kan? mau mengakui. Kok nggak mau Bawa lagi. mengakui? Paulus juga mengakui. Kok jangan dulu Paulus lari ke juga Paulus. mengakui. Lari dulu Paulus ke juga sini. mengakui Fokus bahwa dulu ke yang sini. disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Saudara, fokus Ayo. dulu ke Injil Markus ya. Apalagi Fokus. ya, Markus Fokus dulu mengatakan yang lari menggunakan kain lenan itu tidak disalib. Betul nggak? Ya itu kan bukan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Ya itu karena bukan Yesus? karena dia lari dan di ayat 53-nya Yesus Siapa yang dibawa ke lari? mahkamah agama. Siapa yang lari? Ya pemuda itu. Anda Siapa nih kok- pemuda itu? Gini saya baca ya. Tolong Anda simak ya. Jangan silakan. Anda ini nggak ngerti ya. Silakan. Saya baca sampai ayat 53 ya. Silakan, Boleh? silakan. Oke. Silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Berarti di sini ada dua sosok. Dia itu yang dimaksud adalah Yesus ya. Mereka hendak menangkapnya. Kata tetapi siapa yang- kalau itu adalah Yesus? Ya kan ceritanya ini penangkapan Yesus. Baca Ya, dari kata atas. siapa yang mengatakan Kata itu siapa? Yesus? Tunggu dulu, jangan lari ke sini. Biasanya Itu kan lari dia kan Tetapi ia Markus. melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang ya. Lalu sekarang kita cari tahu. 53-nya, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Kata siapa? Imam Kata siapa? Kepala tua-tua dan ahli Taurat. Kata berkumpul di siapa? situ. Kata Dan siapa kalau Petrus itu Yesus? mengikuti dia dari jauh. Jadi Kata jelas di ayat siapa? ini, ya. Kata siapa itu? Kok kata siapa? Kita membawa Injil Markus. Berarti kata Markus. Gini loh, gini saudara Juma. Kata Markus kan? Kalau Sudah, Anda Bang. tidak Akui percaya aja, itu akui. ditulis Markus, ya udah tulisan lain lah, tulisan selain Markus. Kata Coba, siapa itu saya Yudas. tidak percaya. Justru saya yang mengukuhkan itu kata Justru Markus Markus. kalau sudah menulis Yesus, ya Anda harus percaya. Anda mengatakan Anda percaya. Di sini Iya. Injil Markus menulis Iya, saya Yesus percaya. dibawa Saya ke mahkamah percaya agama. itu Markus yang menuliskan. Bukan, Iya kan? maksud saya Anda percaya tulisan Injil Markus enggak? Itu aja. Saya percaya tulisan Markus. Oh ya sudah, Anda percaya Nah. kesaksiannya ini di dalamnya? Saya percaya. Oke, dari kesaksian dari Injil Markus ini mengatakan Yesus dibawa menghadap imam besar ya. Nah, sekarang Jadi di situ pertanyaannya, Anda dari Loh. mana Markus tahu kalau itu Lah, Yesus? Anda tadi sudah mempercayai. Ini Saya bertanya. percaya itu tulisannya. Ya Dia sudah, mengatakan ini Yesus. dikatakan Sekarang Yesus. permasalahannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi Anda dari tadi nggak nyambung. Sekarang Nggak jawab, nyambung. jawab. Nggak usah begitu. Jawab aja. Dari mana Pada Markus tahu ayat kalau itu Yesus? 43-nya ya dikatakan waktu Yesus masih berbicara muncullah Yudas salah seorang Dari dari mana murid-murid Markus itu. tahu Apanya sih? kalau Yesus yang berbicara? Halo. Halo, lagi di Halo. mana? Ya, Halo. aku di sini. Ya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jadi kalau Anda membawa Injil Markus, Markus ini kan menyelidiki. Makanya Ternyata kalau Anda mau berbicara, ternyata kebongkar. Markus bukan menyelidiki. tapi tidak ada bertentangan dengan Injil Matius, Masalah generasi. Masalah generasi. Sangat indah Alkitab ini, saudara. Anda Bukan- tahu tidak? Bukan, Anda tahu bukan, tidak? bukan, Anda sudah ya. mempermalukan Bukan Kristen tulisan dari dengan satu Anda iman, sudah ya. mengakui bahwa penulis Gini, Markus Bang menyelidiki. Juma, Saudara Juma, Saudara Juma, Anda kan tadi bertanya kan, dari Allahu mana Akbar. Markus tahu? Makanya saya jawab, ya kan? Terus yang menjadi konteksnya apa?
Dari mana Kalau Anda Markus dari tahu awal katanya? tidak percaya Injil Markus, ya katakan saja begitu, selesai. Dari mana? Saya percaya, saya malah bertanya. Kalau Anda Dari percaya, mana ya Markus sudah. tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Selamat siang, Bang Iya kan, RT. Pak? Kita kasih dalil, Bang Pak RT. Kita kasih dalil. Bang Silakan, Juma. silakan. Bang Juma, 4 gospel menarasikan Injil Matius ya. Silakan. Matius 27 ayat 1 sampai 2, Ya. 11 sampai 26, Yesus Ya. diserahkan Pontius Pilatus. Si Markus di bab yang 15 ayat 1 sampai 15, Yesus diserahkan Pilatus. Lukas di 23 125, Yesus dibawa Pilatus. Yohanes bab 18 ayat 28, 11 sampai 1 6, dialog Yesus dengan Paulus Pilatus ya. Artinya tempat gospel itu Injil Dari itu mana mereka menarasikan. tahu? Dari Kok mana kamu mereka bilang, tahu? Kok Dari si mana mereka tahu? Yudas Iskariot yang Dari mana mereka tahu? Loh, empat itu dalil loh. Iya, Itu dari kan mana Injil. mereka tahu pengarang Ya kitab Matius Amsal itu dari kan mana? murid. Sekarang, Matius Hei, murid. semua murid Nabi Anda meninggalkan menerima wahyu. Yesus dan Dengar dulu, dari melarikan mana diri. kau Anda tahu percaya? Nabi Anda menerima wahyu. Jelas. Anda percaya? Anda percaya? Cuma ini Anda percaya? kok gimana sih Anda? Saya kasih dalil 4. Saudara. Pada saat Semua ditangkap, semua Markus murid 14. meninggalkan Yesus. Pada saat ditangkap, makanya Melarikan Anda harus diri, baca kan? lagi. Melarikan Pada diri, saat- kan? Pada saat Melarikan dia diri. ada Loh, Anda ini berbicara gimana sih? Itu Itu kan ente. Yesus murid Lukas- Yesus melarikan diri pada tempatnya. saat ditangkap. Lukas bukan murid Yesus. ini. Hasil penyelidikan. Kasihkan aja Bang, tapi dia nggak Markus nyambung hasil penyelidikan. Empat gospel menarasikan. Markus hasil Kok nggak percaya? penyelidikan. Ini Lukas terima wahyu hasil tidak penyelidikan. Dua gagal. Enggak, tadi Itu dia sekarang bilang kita masuk ke percaya. Matius. Dia bilang percaya. Enggak, tadi saudara Juma bilang percaya kan? Saya percaya mereka Ya penulis. tekan dia, Markus, sudah. kan? Tunjukkan Enggak, bahwa percaya ada kak, semua. percaya kak tulisan itu adalah memang kesaksian, memang itu yang ditulis adalah yang Itu terjadi. kesaksian dia. Saya percaya itu kesaksian dia. Yohanes, Tapi Bukan Yohanes. karena saya, Anda saya mengangkat tidak Yudas percaya. tadi, Saya mengangkat tidak penyaliban percaya. tadi dari Saya Injil tidak mereka percaya juga. kalau catatan mereka Lah. itu akurat. Akurat. Saya tidak percaya. Loh. Ya, bagaimana saya yang tidak akurat. bagaimana Anda paksa Dari saya mau mana? percaya? Ngapain Anda Anda yang membuktikannya dari memaksakan. Injil itu? Anda yang Kalau memaksakan. tidak Tunggu dulu, akurat, tunggu dulu. ngapain Anda Tunggu membuktikan dulu. dari Injil itu? Kenapa Alazab Lukas 37 tidak diminta ada pada syaratnya? saat penyaliban. Dengar. Kenapa minta Markus ayat tidak 37 ada pada saat tentang penyaliban. Diam dulu, diam menikahi dulu. Diam dulu, mantan diam istri dulu. yang angkat. Lukas 37, bro. tidak ada Alazab pada 37. saat penyaliban. Markus Nggak juga berani. tidak ada pada saat penyaliban. Sekarang Matius. Matius di dalam catatan buku Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini siapa yang menulis begini? Sekarang 4 gospel telah menarasikan, bro. Siapa yang menulis Begini begitu? loh. Kita Saudara Juma, kamu nggak boleh berkata saudara. gitu. Saudara, Kenapa? Karena nanti kalau Matius kamu 9, membawa Quran, nanti saya Matius bilang itu 9, Quran ditulis Abu Matius Bakar, 9 nomor 9. Abu Saya ulang Bakar, lagi, saya Zaid, ulang lagi. dan Utsmani. Saya ulang lagi. Nggak Setelah boleh kamu Yesus sana. pergi di situ, Bang RT, saksi setelah Yesus siapa pergi di temannya situ, menerima wahyu pun nggak jelas. Yesus melihat Bukan, seorang Bang. Quran yang itu kan bernama Matius Quran itu kan ditulis, Bang, ditulis, duduk di rumah dikanonisasi, cukai. disandarisasi Lalu zaman Yesus Utsmani. berkata kepada Tapi Matius, dia berkata, nanti "Ikutilah kan nggak mungkin aku." aku bilang begini, Maka kan, Saudara Juma. berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, ini Saudara yang Juma. menulis ini siapa? Yang menulis Saudara ini siapa? Juma, kalau Anda bertanya siapa yang menulis, di situ ada 2 murid Yesus yang menulis, yaitu Siapa? Matius dan Yohanes, ya. Nah ini yang menulis ini siapa? Markus sendiri, Di Matius 9 nomor Markus 9 sendiri ini. adalah muridnya daripada saudaraku, Petrus. gunakan akal Rumah sehatmu, Markus gunakan lah yang akal dipakai sehat. untuk pertama kali konsili pertama, ya. Gunakan Itu harus akal Anda pahami, ya. sehatmu. Apa Gunakan sih akal akal sehat sehat. apa? Saya sudah pakai akal sehat. Tidak ada kata Markus Yudas bukan murid disalib. Yesus. Tidak ada. Saya bukan Lukas bilang malah murid Markus Yesus. murid Yesus. Yesus, Kitabnya murid disebutkan. Petrus. Dua kandidat. Kita Anda ini baca gimana Matius. Tadi 9 Paulus nomor sudah saya 9. jelaskan juga kenapa Setelah dia ke Yesus pergi Antioquia, dari situ, karena dia dari konsili pertama. Yesus Yang melihat di situ ada seseorang Petrus, yang Barnabas, bernama Matius. Yakobus. Ini yang menulis ini siapa? Kok Anda bertanya ini yang menulis siapa sih? Ya siapa yang menulis bahwa Yesus melihat Kalau Matius? Injil Markus yang menulis Markus, Saudara Juma. Kalau Injil Matius yang menulis Matius. Ini yang Kalau menulis Injil Lukas yang Matius. menulis Yuka. Ini Matius menulis Matius.
Kok Matius menulis Matius? Coba Maksudnya, Anda baca. saudara Coba Anda Juma, baca Injil Matius 9 Matius. nomor 9. Bang Juma, Injil Matius itu Matius Coba menulis Anda tentang baca Matius Yesus. 9. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Coba Anda baca. Bukan, Anda percaya nggak dulu? Nanti kita lari ke situ lagi. Ini tulisan Kalau siapa? Matius, Ini siapa? Saya tidak Anda percaya bingung kalau saya. itu tulisan Matius. Kalau Anda tidak percaya Kalau kepada Lukas, tulisan yang ada di Alkitab, saya percaya itu tunjukkan tulisan saya. Lukas. Saudara Juma, sabar ya, Kalau Saudara Juma. Markus, Tunjukkan saya sama percaya itu saya. tulisan Markus. Tapi Matius, Di mana ada saya tidak manuskrip percaya atau naskah kalau itu tulisan tulisan tangan Matius. itu, Begitu Yudas juga yang buku disalib. Yohanes, saya Saudara tidak percaya Juma, kalau itu tulisan Pertanyaan Yohanes. saya jelas. Satu aja pertanyaan saya tadi ya. Satu tadi pertanyaan saya ya sama ya, Saudara Cuma Juma. nggak usah bahas lagi dari Injil. Buktikan, boleh secara Alkitab, boleh secara Quran. Ya, tadi kan sudah boleh juga kubahas samamu. manuskrip, tulisan tangan. Itu bukti-bukti. Buktikan Yudas lah yang Bahwa disalib di yang Bukit disalib Golgota. itu Aduh. Yudas. Di situ kasih dikatakan bukti. Yesus. Kamu Iya, nggak kata percaya Markus. tulisan itu. Kata Nah, Markus. kata Markus. Kata Kamu Markus. membawa cerita ini tadi kata Kata Markus. Markus. Kamu membawa cerita ini tadi Itu barusan kata kata Markus Markus. juga. Itu kata Markus. Kenapa kamu di satu sisi percaya kata Markus, di sisi lain tidak percaya? Itu kata Markus. Saya tidak percaya Markus kalau itu Yesus. Saudara, saya rasa diskusi kita narasi nggak yang nyambung. dibangun Markus sendiri, Nggak nyambung. bahwasanya Saudara. seluruh murid Yesus lari. Seluruh murid Saudara. Yesus lari. Dengar dulu. Saudara. Markus Oh, sendiri yang saudara. mengatakan seluruh murid Yesus lari. Berarti tinggal ada satu, Yudas. Jadi, makanya Saudara Juma, Sekarang jangan kamu membaca ketika Alkitab masih ada secara dua, harfiah, ya, yaitu Iya Yudas dan konteksnya. juga seorang pemuda yang menggunakan Sabar kain dong. lenan, Saya maka dong yang jelas ngomong. bahwasanya Saya dong yang ngomong. yang lari bukan Yudas. Kenapa yang lari bukan Yudas? Ngapain dia lari? Bukankah dia sudah berkongkol bersatu dengan tentara Romawi? Kenapa dia lari? Satu-satunya kandidat yang lari hanya Yesus. Kenapa? Kenapa satu-satunya? Karena yang ditangkap itu karena murid-muridnya sudah pada lari. Logika dari mana, Juma? dengar dulu, Diajak dengar dulu. menipu. Dengar dulu, dengar dulu. Masa Yudas ya? Seluruh murid Yesus, seluruh murid Yesus melarikan diri. Berarti tinggal dua kandidat, yaitu Yesus dan juga Yudas. Lalu ada satu oknum kabur menggunakan kain lenan. Ada enggak dalil Yudas menggunakan kain lenan? Enggak ada. Ada enggak dalil Yesus menggunakan kain lenan? Ada. Yohanes 13 nomor 4 penjamuan terakhir, Yesus menggunakan kain lenan. Nah, ketika pemuda ini lari 80% ditambah 20% sama dengan 100%, yang lari itu Yesus. Sudah saudara. Dan ini kita diskusi saudara. Kita Tunggu dulu. kita ini Pertanyaan saya. ditonton dan dilihat oleh Pertanyaan orang, saya kepada saudara, apa alasannya kalau bukan Yesus yang lari, yang satu pemuda ini? Alasannya apa? Oke, alasannya apa? Makanya tadi ya, coba kamu baca perhatikan di ayat 51 itu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya dan mengikuti dia. Artinya Siapa itu? ada dua sosok. Yang Siapa itu? Dia Siapa itu, itu yang dimaksud di dalam Injil Markus itu adalah Yesus. Sementara Enggak, pemuda yang itu menggunakan tidak dituliskan kain lenan namanya, itu siapa? ya. Nah, sekarang begini. Kan tidak ditulis. Pada saat saudara. kejadian itu, Saudara gini ingat. loh, saudara. Kalau nggak ditulis jangan bernarasi, saudara. Jadi di situ ada 3 kelompok. Yang pertama tentara Romawi. Cuma berkesimpulan tapi nggak ada penjelasannya. Itu yang masalahnya. Tentara Gini saudara, Romawi. tadi kan Dengar. gini saudara. Tentara Tadi kamu Romawi. mengatakan sabar saudara. Tentara saya sedikit Romawi. lagi saya mau lanjut kerja. Kemudian saudara. murid-murid Yesus. Tadi kan kamu mengatakan kemudian Yudas yang ketiga lah yang Yudas. disalib. Dan yang terakhir Yudas adalah lah Yesus. iblis itu. Kan gitu. Nah, Iblis itu kemudian- yang menjadi Yudas, itu kemudian- yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen. Begitu kan Kemudian tadi, saudara. Maka tadi ada saya 4 bertanya, komponen ini. Ada 4 komponen. Yang pertama saya ulang lagi. Yang pertama Yesus. Yang kedua muridnya. Yang ketiga Halo. tentara Romawi. Halo. Yang keempat Yudas. Nah kita lihat, kita urai. Kita urai ya. Halo. Yang pertama Halo. murid Yesus semuanya lari. Tinggal 3. Siapa 3 ini? Tentara Romawi, Yesus, Yudas. Kemudian satu melarikan diri. Ini yang kita cari nih. Yang melarikan diri ini tentara Romawi. Tidak mungkin tentara Romawi. Yang melarikan diri ini
Yudas, tidak mungkin Yudas. Atau mungkin orang lain, tidak mungkin, karena yang mau ditangkap ini cuma Yesus doang. Kenapa yang lain mau ditangkap? Nah, kandidatnya cuma satu, yang memungkinkan kabur cuma Yesus. Yudas tidak mungkin kabur, tentara Romawi tidak mungkin kabur. Lalu siapa yang kabur? Murid kan sudah kabur lebih dulu, tinggal satu nih yang mau kabur nih. Yudas tidak mungkin, tentara Romawi nggak mungkin. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang memungkinkan untuk kabur di situ? Yesus. Titik. Dah, selesai. Sudah. Dah. Oke ya. Jadi kamu tidak memahami murid Yesus dikatakan itu semua. Kemana dia? Oh. Jadi dia 50-nya tadi kamu berkata lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ya. Ya, tinggal tiga. Tinggal tiga kelompok. Yesus, Yudas, tentara Romawi. Yudas pun di situ sudah lari. Di mana saya katakan Yudas sudah lari? Sabar Mana ya. dalilnya Yudas lari? Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengurus pedangnya, lalu meletakkannya tunjukkan kepada hamba dalilnya imam Yudas besar. lari. Ini kan saya mau bacakan lengkap. Ya, silakan. Jadi gini ya. Silakan. Saudara Juma, Yudas lari ya. Yudas itu termasuk murid Yesus ya. Kenapa? Apa Murid alasannya Yesus dia lari? dikatakan, apa alasannya dia lari? loh, kan di situ dikatakan semua murid Yesus telah meninggalkan Yesus ya. Melarikan Yudas diri. itu murid Yudas. Kamu nggak baca kata dia 50 lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jangan kau membodohi ya? dirimu. Jangan kau bodohi dirimu. Kamu yang membodohi dirimu. Yudas itu murid atau tidak? Yudas murid atau tidak? Yang mengantar tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus siapa? Itu di ayat sebelumnya iya Rabi. Lalu mencium dia. Sudah. Saya ulang lagi. Baru dikatakannya setelah yang sabarlah, saya mau jawab. Yang Anda mengantar kemudian tentara Romawi menemukan tempat persembunyian Yesus siapa? Yudas. Kan Lalu sudah apa dikatakan alasannya dia Yudas kabur? juga Rabi. Lalu apa Maka alasannya dia melarikan diri? Mau saya baca tidak? Lalu apa Anda ini alasannya melarikan diri? Ya karena di situ dikatakan semua murid itu telah meninggalkan Apa dia. alasannya? Apa alasannya Nggak melarikan nyambung. diri? Kok Kamu apa yang nggak alasan nyambung. itu yang ditulis? Semua murid itu meninggalkan dia. Ya. Jangan kamu bertanya alasan. Loh, kok kamu tadi percaya akan tulisan Injil Markus. Di situ dikatakan semua murid Yudas meninggalkan kok dia. lari? Yudas itu muridnya kawan. Setelah dia menjual Yesus, membawa baik. pasukan. Baik. Sudah. Kalau Enggak, Anda sebentar. Kalau Anda mengatakan Biar kalau saya Anda selesaikan ya. Kalau Anda mengatakan Yudas melarikan diri, kasih jawaban. Kenapa Oke, dia harus jawaban. melarikan diri? Jadi di situ kan Yudas sudah menyerahkan Yesus, sudah selesai kan? Terus kenapa dia melarikan diri? Ya tanyalah Yudas kenapa dia melarikan diri, tetapi ditulis dia di ayat 50 lalu semua murid itu meninggalkan dia, semua murid. Berarti tinggallah Yesus seorang, baru Yesus dibawa menghadap imam besar. Jadi Anda ini tidak ngerti dari tadi membaca konteksnya ini, ya? Anda Bukan jawab berarti, dulu kenapa Yudas melarikan diri. gini loh, jangan Anda memaksa orang untuk bernarasi yang nggak ada tertulis ya. Saudara, saya bukan seperti Anda, saudara. Tidak ada Saudara, orang saya bukan ketipu di seperti sini. Anda. Saya Tidak dari ada tadi orang berkata yang kau sesuai bodohi yang di sini. tertulis. Yudas Juma, itu saya sudah berkata tidak dari termasuk tadi golongan apa yang murid ditulis. Yesus. Ketika Saudara, dia sudah berkhianat, saudara, dia sudah iblis. Bukan saudara, lagi murid Yesus, dia sudah berkhianat. saudara, Bukan murid Yesus lagi dia. Saudara, Dia Yudas itu sudah masuk murid ke dalam Yesus. kelompok orang-orang Aduh, Roma, sudah masuk ini. dalam kelompok orang-orang Yahudi, orang Parisi, bukan lagi murid Yesus. Karena dia sudah memakai berkhianat. pakaian. Alam Bang Juma. Jangan membodohi diri, saudaraku, jangan. Yudas memakai Salam pakaian Bang Roma, Juma. saudara. Pakaian Roma lagi. Yudas dia itu sudah menjadi bagian Roma. Di mana dia? Yudas itu sudah menjadi bagian dari Roma. Dia yang memberikan kemudian tempat persembunyian Yesus. Dia yang menerima 13 keping perak, 30 Ya udah, keping. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau Di mana menipu. Yudas itu? Jangan dipertahankan penipu ini. Sabar Masukkan ya. ke kandang, masukkan ke kandang, kasih dedak, dia makan di dalam. Kau nggak bisa nipu di sini. Bisanya itu Yudas ikut lari juga, bahlul. Kenapa kau mempertahankan kebodohan?
Karena kamu ingin kali Yesus yang adalah iblis itu dituhankan, bukan? Bang Juma, kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berjuang mati-matian supaya Yesus tidak disalib. Tapi saudara kita tadi mati-matian supaya Yesus yang disalib. Kenapa dia sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus disalib? Kira-kira kenapa? Dia perpanjangan tangan Tuhan atau dia perpanjangan Tuhan iblis? Tangan iblis. Yang tadi itu. Bang Juma, saya jawab sedikit boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih banyak Bang. Ini saya dari sisi pandangan saya ya. Kalau misalnya tadi kalau ditanya Yudas melarikan diri, kalau saya dari pribadi sih tidak ada ayat yang mengatakan Yudas itu melarikan diri, Bang. Betul banget. Okay. Jadi kalau kita urutkan di Injil Markus 14:43 sampai 50, Yudas datang kalau diurutkan ya, itu yang pertama kan Yudas datang bersama rombongan, terus yang kedua ia memberi tanda ciuman kepada Yesus, kemudian menangkap Yesus ya di ayat 50 tuh, lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi yang saya perhatikan sih tadi itu yang disebut lari adalah murid-murid ya dalam konteksnya itu. Jadi Yudas sudah tidak dihitung sih sebenarnya sebagai bagian dari kelompok murid yang setia pada saat itu sih gitu, karena dia datang sebagai pengkhianat pada saat momen itu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, jadi bagaimana dong kondisinya dengan Yudas setelah itu? Ya Injil sih memang secara jujur ya, itu Injil tidak mencatat sih bahwa Yudas ikut lari pada saat itu. Yang dicatat tentang Yudas setelah penangkapan dalam Injil Matius 27:3 sampai 5 kalau nggak salah ya. Yudas menyesal dan kemudian dia bunuh diri gitu Bang. Terus di Kisah Para Rasul 1:18 dijelaskan juga kematiannya dengan detail sih, di situ ada di 1:18. Artinya Yudas tidak diceritakan melarikan diri bersama murid-murid yang lain. Itu benar Bang, semua benar. Ia juga memang tidak ditangkap juga. Ia tetap bersama pihak yang menangkap Yesus gitu. Terus apakah Yudas memang menjadi bagian daripada anggota Roma? Kalau saya jawab singkat secara pribadi, tidak sih, karena memang pada dasarnya Yudas itu bukan anggota Romawi. Jadi kalau diluruskan berdasarkan sumber sejarah nih yang saya baca, nggak tahu, yang saya pahami aja ya, yang saya pelajarin. Jadi siapa Yudas gitu ya? Yudas Iskariot ya salah satu 12 murid Yesus sendiri. Ya singkatnya dia tidak melarikan diri karena memang tidak ada ayat yang mengatakan itu Bang gitu. Terus pembahasan tadi yang menurut Bang Zuma, kalau dari pandangan saya pribadi, maaf kalau salah ya teman-teman, dan buat Bang Zuma juga gitu, dari adat di situ cuman ada 3, ada si anggota Roma, terus ada si Yesus, dan ada si Yudas. Yudas, betul sekali Bang, betul. Nah, jadi mari kalau kita lihat dari urutan di Markus 14:43 sampai 52 kalau nggak salah, urutan jelasnya kan gini Bang. Jadi Yudas datang bawa rombongan gitu ya. Terus Yudas cium Yesus sebagai tanda. Kemudian mereka menangkap Yesus tuh. Kemudian semua muridnya melarikan diri. Lalu disebut ada seorang pemuda memakai kain lenan ikut dan kemudian lari gitu. Jadi poin penting dalam teksnya itu ayat 46 yang menegaskan kalau mereka memang dia dan menangkapnya. Artinya saat pemuda itu lari di ayat 51 sampai 52, Yesus itu sudah dalam keadaan ditangkap tapi bukan dalam keadaan bebas. Gitu. Menurut pandangan saya Bang, gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Jadi kalau kita bahasain, bagaimana dengan yang pria yang pakai kain lenan tuh? Jadi kalau sebagai sisi lain yang menarasikan kayak hanya Yesus yang pakaian lenan gitu. Jadi kemungkinan besar itu yang lari itu Yesus. Nah, akhirnya timbul masalah gitu. Kalau buat saya pribadi, teks itu tidak pernah mengatakan hanya Yesus yang memakaikan lenan. Kalau kita lihat teks ya, kata Yunani yang dipakai adalah sindon atau kain tipis, atau bisa juga sih memang diartikan lenan biasa, bukan pakaian khusus yang dipakai Yesus pada saat itu. Jadi di dunia Yahudi abad pertama, kain lenan itu memang pakaian umum ya, bukan menjadi identitas itu eksklusif gitu. Jadi menariknya kata sindon ini juga dipakai untuk kayak kata lain sebagai kain kafan gitu yang ada di Markus 15:46 gitu. Tapi itu tidak berarti kain lenan yang hanya dimiliki Yesus pada saat itu. Jadi secara logika saya kalau narasi memang cuman Yesus tuh yang lari itu Yesus karena dia pakaian lenan gitu, bisa dikenali berdasarkan kain lenannya itu. Jadi kalau memang itu Yesus yang lari, mengapa Markus kenapa ya gitu, kayak Markus mengapa ya tetap mengatakan kalau Yesus itu disalibkan gitu. Setelah dia tahu Yesus lari, ngapain dia tetap memuja Yesus gitu, kayak tetap menyebarkan pengajarannya Yesus. Terus
kenapa semua Injil lain konsisten gitu menyebut Yesus itu ditangkap gitu loh. Yang lain itu mengkonsistenkan itu semua sama. Terus mengapa komunitas Kristen awal itu rela mati gitu Bang? Kalau kita lihat orang-orang yang rela mati gitu demi Yesus ya, maksudnya demi pengajaran Yesus, mereka tuh rela mempertahankan penyaliban itu, sedangkan dia jelas gitu si Markus ngelihat Yesus saja kabur gitu loh. Ngapain kita ikut-ikut gitu loh. Jadi kalau menurut kalau saya jawab secara jujur ya, untuk masalah hal ini ya dari pandangan saya, Yesus lari memakai kain lenan itu tidak sesuai menurut urutan teks Markus dan didukung juga sama Injil-Injil lain gitu sih Bang. Kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya Bang Zuma dan lain teman-teman, terima kasih. Oke, baik. Syukran yang di YouTube teman sahabat Mamen, thank you. Jadi gini, saya melihat saudara ini memiliki nalar yang agak mendingan ya, karena mengurai berdasarkan dengan cerita atau konteks histori yang muncul. Runut. Sekarang gini. Coba konsentrasinya diarahkan ke data 49 dari Markus 14 tadi. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Tuhan, bait Elohim, dan kamu tidak menangkap aku. Kita selalu sama-sama, kau melihat aku, tapi kamu tidak menangkap aku. Kenapa kau mau menangkap aku? Ada alasannya, kata Yesus. Haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Dia adalah jalan kebenaran. Kitab suci yang dimaksud Yesus ini sudah pasti kitabnya Yahudi. Apa yang diceritakan di kitabnya orang Yahudi tentang orang benar, ketika orang benar itu terancam untuk dianiaya, dizolimi, ingin dibunuh, dan seterusnya. Adakah nubuatannya di sana orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang jahat? Adakah tertulis bahwasanya orang benar diselamatkan dan orang jahat pengkhianat yang akan menggantikan dia? Yang mana yang betul? Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci ini. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanak, bagaimana kemudian orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu tertulis di mana? Karena ini rujukannya, daripada kita bingung, karena kita punya tafsir masing-masing. Yesus orang benar, tetapi kalian pingin kali Yesus itu mati untuk orang-orang yang bersalah. Tolong tunjukkan di dalam kitab suci yang dimaksud Yesus, karena rujukannya sudah pasti bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, itu bukan. Tapi rujukannya adalah kitabnya Yahudi. Tunjukkan kepada saya yang ada di sini, di mana data tertulis tentang orang benar yang akan mati disalib demi untuk menyelamatkan para penjahat. Karena yang saya tahu, yang dibunuh disalib berdasarkan Ulangan 21 adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan mayatnya jangankan kemudian dibiarkan untuk menyentuh tanah Israel saja tidak diizinkan. Dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan pernah mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Saya tunggu. Silakan Pak. Balik lagi, poinnya kan semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya, gitu. Intinya kan di situ gitu. Mau Bang Zuma intinya nanti tidak percaya atau muncul pertanyaan lain, it's okay, nggak apa-apa juga gitu, karena semua kan balik lagi ke pandangan berbeda masing-masing gitu. Jadi kalau saya secara pribadi nih Bang, secara jujur ya, pertanyaannya Bang Zuma itu kan memang masuk ke inti teologi lah ceritanya gitu ya. Jadi inti teologi ke penyalipan. Adik boleh di sana nggak sebentar ya? Jadi bicara sama Om. Jadi kalau dikutip tadi dari Markus 14 ya Bang ya. 14:49 ya? Apa 47 tuh Bang? Iya, 49, betul. Iya 49. Sekarang kalau ditanya nih singkatnya, apakah nubuat di Tanak
tentang orang benar yang menderita atau disalib itu ada apa enggak gitu kan gitu. Dalam Tanakh memang nggak ada, kalau secara nggak ada kata penyaliban atau secara eksplisit seperti praktik Romawi gitu. Penyaliban adalah metode hukuman gitu, cara seperti itu gitu. Tetapi ada beberapa teks yang oleh orang Kristen dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang benar atau Mesias. Saya garis bawahi dulu ya Bang, bahwa ada beberapa teks ada beberapa teks yang oleh orang Kristen, ini penting banget nih, oleh orang Kristen yang dipahami sebagai nubuat tentang penderitaan orang-orang benar atau Mesias. Itu di kitab Yesaya 53. Bagaimana ini dikenal sebagai hamba yang menderita gitu loh Bang. Contoh ayatnya kayak apa? Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi orang Kristen itu melihat ini sebagai gambaran Mesias gitu Bang, yang menderita untuk orang lain. Dalam tafsir Yahudi tradisional mungkin ya ini bagian ini sering dipahami sebagai Israel sebagai bangsa yang menderita gitu, atau nabi yang menderita, bukan Mesias yang disalibkan gitu. Jadi kayak di Mazmur 22 itu kan terkenal tuh ayatnya, mereka menusuk tangan dengan kakiku dan kakiku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Itu kan ada ya, itu terkenal banget lah di kalangan Kristen. Orang Kristen melihat ini tuh sebagai paralel Bang dengan peristiwa penyaliban itu. Jadi dalam tafsir Yahudi, Mazmur 22 ini dipahami sebagai ratapan Daud tentang penderitaannya sendiri gitu. Di kitab Zakaria juga ada di 12:10, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dalam kekristenan sendiri ini dikaitkan dengan penyaliban. Jadi dalam tafsir Yahudi konteksnya memang berbeda dan tidak selalu dipahami sebagai Mesias itu yang mati gitu. Di Ulangan 21-23 deh. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Ya, menariknya dalam surat Galatia 3:13 Paulus mengutip ayat ini dan dia kaitkan itu dengan penyaliban Kristus gitu. Namun di Tanakh sendiri ini berbicara tentang orang yang dihukum mati lalu digantung sebagai tanda kutuk gitu. Jadi bukan nubuat Mesias secara langsung. Jadi akhirnya apakah ada memang nubuat secara eksplisit tentang penyaliban itu di Tanakh? Emang tidak ada ayat Tanakh yang secara eksplisit berkata Mesias akan disalibkan oleh Romawi atau akan ada nanti penggantian orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum untuk menebus orang yang bersalah gitu. Yang ada dalam konsepnya itu sebagai orang Kristen, konsep orang benar yang menderita. Itu yang pertama. Terus hamba Tuhan yang tertikam. Terus orang yang benar dihina dan dibunuh. Terus gambaran ditikam atau yang digantung. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai penggenapan dalam Yesus Kristus. Jadi Yudaisme itu tidak menafsirkannya memang secara demikian gitu loh Bang. Kalau misalnya kita mau lagi jadi gali lebih dalam lagi sebenarnya bisa juga. Jadi kita masuk ke Yesaya 52:13 sampai 53:12. Itu yang isi utamanya tentang poin-poin penting tentang yang kayak dia dihina, dia dihindari, seperti itulah Bang kurang lebih. Tapi memang saya setuju dengan Bang Suma kalau memang bilang nggak bakal ketemu, memang nggak ada sih. Tapi balik lagi saya tarik ke awal depan lagi, tergantung kebalik lagi pandangan kita sebagai Kristiani itu melihatnya seperti itu gitu. Tapi kalau orang Yahudi ya berbeda lagi dan Bang Suma berbeda lagi, it's okay juga, nggak apa-apa juga sih Bang. Terima kasih Bang Suma. Oke, thank you. Dengarkan baik-baik teman-teman yang Muslim juga di bawah. Ketika saudara-saudara kita Kristen mencoba untuk nyebrang ke kitabnya Yahudi demi untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur hanya gara-gara salib, maka kita perlu jelaskan kepada mereka, nubuatan-nubuatan itu sama sekali tidak mengarah kepada Yesus. Nubuatan yang muncul atau cerita yang muncul itu sebenarnya Yesus sendiri telah menguraikannya di dalam Matius 23. Apa kata Yesus? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini keturunan siapa nih yang dimaksud? Keturunan orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap oknum-oknum yang diceritakan, yang disangka oleh saudara kami Kristen karena kehilangan arah, itu nubuat untuk Yesus. Padahal itu adalah penganiayaan kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan, juga kepada ahli-ahli Torah, orang-orang bijaksana di tengah-tengah kaum Israel
yang dibunuh, disalibkan oleh mereka, ditombak oleh mereka, dan dipenggal oleh mereka. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, diutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Tuh, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Bukan mengarah ke dirinya. Yang lain kamu sesat di rumah ibadahmu, dan kamu adiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi yang Anda jadikan sebagai nubuat, Yesus juga terangkan itu adalah nabi-nabi, itu adalah ahli Taurat, itu adalah orang bijaksana yang dianiaya oleh orang-orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku Kristen, kalau di tengah-tengah kalian tidak ada umat Islam yang paham Bible, bisa sekali kalian mengajarkan bahwasanya, oh kami ini penggenapan itu muncul pada Yesus karena Yesus harus disalib sesuai dengan nubuat yang ada. Pret. Anda baca Yohanes 11 45 sampai data nomor 57. Siapa yang hadir di situ? Imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Yahudi. Masih kurang? Masih ada ilmu yang masih ada, kemudian tokoh yang lebih tinggi ilmunya daripada itu? Mereka yang paham kitab Yesaya, mereka yang kitab Daniel di luar kepala, mereka yang siang malam menjadikan kitab itu sebagai santapan, tidak pernah mengatakan, mari kita tangkap Yesus, mari kita salibkan Yesus, karena dia sudah dikatakan ada, dinubuatkan di kitab kita. Itu enggak ada. Dan tidak ada pola mereka menyalib Yesus untuk dosa. Enggak ada. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, rupa-rupanya mahkamah agama, bahkan imam kepala, imam besar, pemimpin tertinggi pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus harus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Itu tidak ada dosa waris, tidak ada nubuatan. Kalau ada nubuatan, kenapa imam kepala bernubuat? Maka Imam Kayapas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat, dan dia bernubuat bukan dari dirinya sendiri, berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Apa tujuannya? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh orang Romawi. Titik. Maka terjadilah upaya-upaya penangkapan, pembunuhan terhadap Yesus. Apa yang muncul data-datanya kemudian? Markus 14 nomor 1, imam kepala mahkamah agama berusaha merencanakan pembunuhan Yesus dengan menyusun siasat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama orang Farisi, orang Yahudi berkongkol-kongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada. Kalau ada nubuatan di Yesaya, ngapain mereka membuat tipu muslihat? Kalau ada di sana kemudian nubuatan untuk penyaliban Yesus, ngapain iblis turun tangan merasuki Yudas? Kalau memang ada nubuatan, kenapa Yudas harus berkhianat? Kalau memang ada nubuatan, kenapa imam kepala harus bernubuat lagi? Kalau memang ada nubuat, kenapa mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Bullshit, itu enggak ada. Itu cerita yang disusun oleh gereja untuk menipu orang-orang agar mereka percaya dosanya memperkaos, dosanya membun-bun, itu bisa dihapuskan dengan cara simsalabim, percaya Kristus turun ke bumi, disalib untuk menanggung dosa. Itu enggak ada. Jadi hari ini ketika Kristen itu berdiri tegak, dia berdiri tegak bukan karena ada pengajaran dari kitabnya orang Yahudi. Nih ilmu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 26, Yesus menerangkan dengan sangat jelas di sana bahwa ketika
dia meninggalkan bumi ini harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya. Sorry, di Matius 26. Matius 26. Matius 26 nomor 24. Matius 20. Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, kemudian Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi dunia, meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Mazmur. Sabar dulu, sabar dulu. 26 itu ayat berapa tadi yang kau baca? 24. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada tertulis. Yang ada tertulis tentang dia, bukan yang akan tertulis. Sabar, saya lanjutkan dulu. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan bahwa aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di dalam kitab Mazmur. Kita lihat. Kita lihat. Apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, memang akan pergi sesuai dengan yang ada. Yesus, tolong host. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Ingat, ini Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, dan ternyata dia adalah batu penjuru, kita lihat Mazmur sesuai dengan rujukan beliau. Di dalam kitab Mazmur 118 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini rujukannya kepada Yesus. Data nomor 17-nya dikatakan, sabar, sedikit lagi. Data nomor 17 yang di Mazmur 18 ini dikatakan apa? Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Jujur. Silakan. Batu penjuru yang tidak akan mati ini siapa? Yesus. Mampus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Hah? Kan bangkit dia. Hah? Saya tidak akan mati. Saya tidak akan mati. Tidak akan mati. Yang bangkit itu mati dulu. Sedangkan menurut Yesus yang bangkit dari kubur itu iblis. Matius 12, Yohanes 12 nomor 31. Yang bangkit dari kubur itu adalah iblis. Kata Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 12:31, Matius 12 nomor 38 sampai 40. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Iya, sekarang juga penguasa dunia. Penguasa dunia siapa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Nah, sekarang lalu juga dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari mana? keluar ini harus dibaca semua dong. Baca Yohanes, baca Yesaya 14. Tunggu dulu. Untuk mengetahui itu, di situ tertulis sekarang juga penguasa dunia. Menurut saudara, dalam literasi Bible, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Iblis. Baca Yesaya 14 nomor 15. Kemana iblis dilemparkan? Coba baca Yesaya 14 nomor 15. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Itu siapa? Sebaliknya, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu, Bang? Ini Yesus kah?
Itu iblis. Sekarang kata Yesus, Mana iblis ini Ada jelaskan di sini iblis itu? Yesaya 14 nomor 15 itu iblis. Dari mana penjelasannya? Coba Ini baca hanya nomor 12-nya. Baca nomor 12-nya. Silakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur. Oh, itu Lucifer itu, bintang timur. Lucifer, bintang timur, Halel bin Zakar, bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, itu Lucifer itu. Kalau Ya, dalam- Lucifer. Lucifer kan? Timur, putra Fajar loh. Ya. Terus ini dilemparkan kemana Lucifernya? Baca Engkau 15-nya. sudah dibuang ke bumi. Di mana dia ditempatkan? Di bumi. Oh, di jurang, di dunia orang mati. Dunia orang mati. Dalam kubur. Sekarang juga Lucifer dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayat mana itu? Yang tadi Yohanes 12:31. Yohanes 12. 31. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari? Di sini nggak dijelaskan, cuma Ya, dibilang dilemparkan keluar tadi penguasa dunia itu dilemparkan kemana tadinya di Yesaya tuh? ke dunia orang mati. Nah, sekarang keluar dari mana iblis itu ketika dia keluar? Oh iya ya. Berarti Nah, dia keluar dari orang mati ya. Ya, sekarang Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu kuncinya. Matius 12 Nomor 38 sampai nomor 40. 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia." Ini anak manusia huruf besar ya.